Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lutfia Pratiwi Pramuntias, NPM 2101081011, jurusan Nutrisi Biologi dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekresi. Apa sih sistem ekresi? Sistem ekresi adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang sisa metabolisme dan racun dari tubuh. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, zat tersebut dapat menimbulkan masalah kesehatan. Nah, di sini ada contoh gambar alat sistem ekresi manusia saat bekerja di dalam tubuh manusia. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang paru-paru. Paru-paru sudah banyak dibahas pada materi sistem pernapasan. Nah, selain fungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekresi. Dalam sistem ekresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida, CO2, dan uap air H2O. Ketika kamu bernapas melalui hidung atau mulut, terjadi proses pertukaran antar gas oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang masuk melalui hidung pergi menuju trakea, melewati tenggorokan. Di trakea, udara akan dibagi ke dalam saluran-saluran udara yang disebut saluran bronkus dan langsung memasuki paru-paru. Nah, di paru-paru ini, udara akan terbagi lagi ke dalam bronkiolus menuju ke alveolus, atau yang sering disebut dengan kantung udara. Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dalam alveolus, oksigen akan diserap oleh pembuluh darah lalu disalurkan ke jantung. Kemudian organ jantung akan memompa oksigen untuk sel-sel tubuh. Proses penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh itulah yang akan menghasilkan karbon dioksida. Lalu karbon dioksida tersebut akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan nafas bersama uap air. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem ekresi pada paru-paru. Materi yang selanjutnya yang akan kita bahas itu proses sistem ekresi pada hati. Hati sebagai organ yang berperan dalam sistem ekresi. Hati berfungsi untuk merombak sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Di dalam hati, hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan senyawa henin. Nah, hemoglobin itu sendiri merupakan protein yang mengandung zat besi pada sel darah merah. Zat besi akan disimpan di dalam hati atau dialirkan menuju sumsum tulang belakang. Sedangkan globin digunakan untuk membentuk sel darah merah baru dan metabolisme protein. Sementara itu, senyawa henin akan diubah menjadi zat warna empedu yang bilirubin dan biliverdin. Selain itu, hati juga berfungsi untuk menghasilkan empedu secara terus-menerus. Empedu ini berperan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh serta melindungi tubuh dari bakteri. Zat-zat yang tidak baik bagi tubuh akan diserap oleh hati dan dikeluarkan dari tubuh melalui empedu. Zat ini dikeluarkan bersama dengan urin atau fases. Fungsi hati lainnya dalam sistem ekresi adalah untuk menguraikan gas aminonia yang berbahaya dalam tubuh untuk menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Itu tadi penjelasan tentang hati. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu lapisan kulit. Lapisan kulit sebagai sistem ekresi adalah untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebihan melalui keringat agar kita terhindar dari zat-zat yang dapat memicu tubuh. Keringat biasanya dikeluarkan ketika melakukan aktivitas seperti berolahraga dan berjemur di pagi hari di bawah terik sinar matahari. Kulit terdiri dari dua lapisan utama. Lapisan yang pertama yaitu
epidermis, yang kedua lapisan dermis. Yang pertama akan kita bahas yaitu lapisan epidermis atau yang sering disebut dengan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun dari sel epitel yang mengalami keratinisasi atau pendewasaan. Lapisan yang kedua yang akan kita bahas yaitu lapisan dermis atau yang disebut dengan kulit jagat. Lapisan dermis terdiri di bawah lapisan epidermis. Lapisan ini terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, saraf, kelenjar minyak atau yang disebut glandula sebasea, dan kelenjar keringat atau yang disebut dengan glandula sudorifera. Kelenjar keringat memiliki pangkal yang menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem ekresi manusia pada kulit. Materi yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu materi sistem ekresi pada ginjal. Ginjal selain bertugas menyaring darah dalam tubuh, mengendalikan keseimbangan cairan tubuh, serta menjaga kadar elektrik dalam tubuh, ginjal juga memiliki peran penting dalam sistem ekresi pada manusia, yakni proses pengeluaran zat-zat metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Ginjal akan menyaring darah yang masuk ke wilayahnya, kemudian mengalirkannya kembali melalui pembuluh darah ginjal ke organ tubuh lainnya. Nah, zat-zat limbah yang tersaring dalam proses ini kemudian akan dibuang melalui urin yang dikumpulkan pada pinggul ginjal atau yang disebut dengan renal pelvis. Sebelum akhirnya ureter akan memindahkan urin ke kandung kemih, tempat di mana urin disimpan. Dari sini urin akan berjalan keluar dari tubuh melalui saluran kemih. Alat ekresi ginjal akan menjalankan 3 tahapan dalam proses pembuangan, termasuk penyaringan filtrasi, penyerapan kembali, reabsorpsi, dan pengumpulan augmentasi. Yang pertama akan kita bahas mengenai penyaringan atau tahapan filtrasi. Ginjal menyaring cairan dalam tubuh sebelum akhirnya kembali ke jantung dan paru-paru. Cairan yang tersaring berupa urin primer yang mengandung air, glukosa, dan asam amino, namun tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua yaitu tahap reabsorpsi yang terjadi di bagian ginjal yang bernama tubulus contortrus proximal. Tubulus contortrus proximal menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Adapun hasil proses reabsorpsi dalam urin sekunder. Sementara pada tahap pengumpulan atau augmentasi terjadi penggumpalan cairan yang telah dilakukan dalam tahap-tahap sebelumnya. Ini merupakan tahap yang paling akhir dan terjadi di bagian tubulus contortrus distal. Cairan yang dihasilkan oleh tahap ini sudah berbentuk urin. Nah, itu tadi penjelasan mengenai proses ekresi pada ginjal. Itu ada berbagai macam penjelasan ya. Baik, di sini saya akan mengakhiri penjelasan yang saya bahas tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum.